Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna an nuslika ma'isatana dinai sa'adati wa ridha wa lakum bil wajibati fi ibadati walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa taqwa muttaqin. Masyaallah hadirin yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sekaligus kesejahteraan sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di Masjid Nurul ini sekaligus kita melaksanakan sholat Jumat kewajiban yang telah kita laksanakan setiap hari Jumat. Salam dan salawat semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentu kepada kita semua. Ma'asyiral hadirin hadani Allah wa iyyakum. Kita melihat situasi ibadah haji di tanah suci kemarin. Ada hal-hal yang menarik buat kita sikapi. Yang pertama, ada haji yang memang ongkosnya sangat mahal, yaitu disebut dengan haji furoda, yang kurang lebih ongkosnya sekitar 350 juta. Ini adalah merupakan salah satu mereka yang tentu melaksanakan haji dengan keadaan uangnya banyak. Tapi ada yang reguler yang menunggu sampai ada yang 20 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Namun ada yang menarik hadirin yang berbahagia. Pada kemarin di saat kita dengar ibadah haji tinggal berapa hari lagi, itu banyak saudara-saudara kita yang dikembalikan ke tanah air. Ada tinggal berapa hari, sekarang tanggal 7, kalau kemudian tanggal 17 kan tinggal 10 hari lagi. Ada saudara-saudara kita yang dipulangkan dari tanah suci. Kenapa? Karena menggunakan visa palsu. Nah ini oleh karena itulah ini yang berbahagia ketika kita mendengarkan haji, seyogianya kita hanya berdoa kepada Allah, karena itu adalah panggilan Allah sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan di lauh mahfuz. Ada yang tiba-tiba daftar ternyata bisa, seperti kasus kemarin Hatta Halilintar dengan Aurel dan Bangsa. Kemudian hanya dalam 1 bulan dari pagi, tidak tahu masalahnya apa. Itulah kebisaan. Semuanya adalah panggilan Allah. Makanya dalam hari ini
waktu yang lalu saya berbicara di mimbar ini juga bagaimana dengan makna ibadah haji. Nah, untuk hari ini saya ingin menguraikan tentang nuansa ibadah haji. Hadirin yang berbahagia, ibadah haji memiliki kenikmatan tersendiri yang tidak bisa teruraikan dengan kata-kata. Para bahasa Jawa saking anehnya, ya, saking anehnya, enaknya dan sebagainya. Kadang-kadang hanya dia berbicara dengan tangisan. Itulah nuansa ibadah haji. Dan nuansa ibadah ini adalah merupakan nuansa ibadah yang lain. Makanya ibadah haji itu diwajibkan seluruh model satu kali. Dan peristiwanya ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji, seluruh hidup dia tidak merupakan peristiwa haji. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Memang diwajibkan untuk orang-orang haji, tentunya orang yang mampu dan sebagainya. Mampu di sini hadirin yang berbahagia, nuansa haji. Nuansa haji adalah ibadah jasmaniah. Itu yang pertama. Artinya orang yang berangkat haji situasinya harus sehat walafiat. Karena di sana membutuhkan tenaga yang kuat ekstra. Seperti apa? Seperti ketika kita tawaf mesti keliling 7 kali. Kalau seandainya yang dekat Ka'bah, kebetulan dekat lingkaran Ka'bah itu dekat. Tapi kalau yang jauh, apalagi kalau yang di lantai 2 atau lantai 3, itu jauh. Di situ perlu ada tanggungan yang kuat. Makanya ibadah haji adalah ibadah jasmani. Belum lagi sa'i, belum lagi ketika sa'i mesti bolak-balik antara Safa dengan Marwah, Safa, Marwah, Safa terus. Karena memang di situ ada yang dikejar, yang disebut sa'i adalah usaha. Manusia itu harus berusaha dalam kehidupan. Sama sesungguhnya adalah di Indonesia, di tanah air. Karena kita hidup harus berusaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita berusaha untuk merubah nasibnya. Kalau kita ingin kaya, ya kita usaha berniaga, berdagang dan sebagainya. Kalau kita ingin sehat, ya jaga diri. Kira-kira bagaimana untuk menjaga diri? Ngatur waktu, kapan ibadah, kapan sholat, kapan kerja dan sebagainya. Kemudian kalau kita juga ingin sehat, ingin sembuh, ya kita harus berobat pada dokter, pada ahlinya. Kalau kita ingin semuanya, ingin kaya, ada usaha yang maksimal. Hidup ada usaha, itulah kaki. Sama yang dicontohkan ketika Siti Hajar menjaga air bulan. Karena dengan niat yang suci dari Safa Marwah, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dunia. Kita semua ini hidup dengan ikhlas. Kita bekerja ikhlas karena Allah, insya Allah semua ini rezeki diatur. Kadang-kadang banyak orang yang rezeki harus tendang kanan, tendang kiri. Padahal kita yakin semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ini salah satu gambaran bahwa ibadah yang adalah ibadah jasmani. Kepada saudara-saudaraku yang mau berangkat haji, tidak tahu tahun atau tahun depan, mudah-mudahan saudara ini mulai sekarang jaga diri dan sehat, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hafini fi jasadi, Allahumma hafini fi badani, Allahumma fi sam'i, Allahumma fi basari. Terus mohon dipelihara. Allahumma a'innahu alaina bi-yumni wa wassalamatu wal islam Rabbi wa Rabbullah. Maka dipelihara kesehatannya sehingga pada waktunya kita bisa berangkat haji dalam keadaan sehat walafiat. Itu hari ini yang berbeda. Kenapa kita melaksanakan ibadah? Tidak ada alasan dari Allah. Haji mabrur, laisa lahu jazaa'ullah. Haji mabrur. Tidak ada balasan untuk yang
jazaa'illah ila jannah, kecuali balasan dari Allah yang jannah itu adalah merupakan semacam berikut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang ibadah yang kedua, ibadah haji. Ibadah haji yang kedua adalah nuansa rohani. Di dalam haji tidak ada lagi nuansa lain kecuali mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'wata da'i, kecuali kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang bertanya kepada wahai Muhammad di mana aku, jawab aku di dekat. Saking dekatnya kepada Allah, maka kalau Allah dekat, Allah bisa menjauh, bagaimana kita mendapatkan? Terserah sebagai seorang yang beriman. Allah senang kalau ada hamba yang mendekat diri kepada Allah, mendekat sambil mengingat Allah, mendekat sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir insya nuansanya rohani betul. Mengapa orang yang berzikir hatinya akan tenang? Kalau orang itu masih ada yang gelisah, masih ada yang resah, itu karena dia jauh dari berzikir kepada Allah. Kita ini kadang-kadang kalau sholat harusnya begitu selesai sholat Allah mengucapkan salam, wa minta salam, kadang-kadang kita buru-buru mau kemana? Mau kerja? Selama dunia dan akhirat tidak yang tidak bisa diselesaikan zikir dulu sebentar kita berzikir inna Allah la ilaha illa anta fa'budni wa aqim sholata li dzikri. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka ibadahlah kepadaku dengan sholat dan berzikir. Aneh kadang-kadang kalau orang sholat selesai begitu selesai assalamualaikum keluar. Paling tidak ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, wa hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali selesai teriakan. Masa seperti itu kalau kami baca Instagram, YouTube dan sebagainya, begitu sedikit pada sebentar kita ini senantiasa mati. Apa tujuan kita berzikir? Tujuan kita berzikir adalah berzikir lain dan lain sebagainya. Orang yang berzikir artinya gak akan dengar gelisah. Kalau kita merasa ketakutan, ucapkan alhamdulillah min syaitan. Kalau kita merasa lemah, ucapkan kalimat Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita juga ingin mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa la ilaha illallah, mengusahakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita seluruh. Keuntungan yang kedua kalau kita berzikir, keuntungan yang kedua kalau kita berzikir adalah a'adallah maghfirah. A'adallah lahu maghfirah. Artinya orang yang berzikir akan senantiasa diampuni oleh Allah. Bayangkan, satu kali maghfirah, satu ampunan, satu kali maghfirah, satu ampunan. Kadang-kadang kita sungkan berzikir. Istighfar juga kadang-kadang sedikit. Nabi Muhammad jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin masuk surga. Tapi zikir tidak pernah lupa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan istighfar antara 70 sampai 100. Itu pun di antaranya kurang lebihnya segitu dan bahkan lebih. Nah kita dijamin untuk masuk surga, hidup masih pas-pasan, ibadah sekedarnya hanya sekedar menunaikan kewajiban, tidak tahu khusyuk dan tidak. Itulah makanya keuntungan berzikir. A'adallahu lahu maghfirah ajran 'azimah. Dan keuntungan yang ketiga ketika kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah karena nuansa rohaniah, zikir akan memperoleh pahala. Di samping kita mendapatkan ampunan, pahala dapat, hati kita bisa tenang, dan yang keempat adalah fadhkuruni adzkurkum. Allah akan mengingat kita. Bayangkan, kita diingat oleh gubernur senang, diingat oleh wali kota senang, diingat oleh presiden senang, apalagi kita diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fadkuruni adkurkum. Kalau kau ingat aku, kalau aku ingat engkau. Kalau bahasa anak muda sekarang I love you, maka Allah mengatakan I love you so much. Bayangkan betapa indahnya. Dan yang kelima, ketika kita mendekatkan diri pada Allah dan mengingat Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan derajat kepada kita. Derajatnya kita angkat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa fi al-laili wa nahari ayatin li Allah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Diangkat derajatnya kita, tidak usah kita mau diangkat orang terserah, yang penting kita diangkat derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir hadirin yang berbahagia, nuansa rohani di sini, maka bagaimana orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Betapa orang yang banyak berzikir akan mendapat keberuntungan dan kemenangan. Makanya saudara-saudara kita yang pergi haji itu senantiasa akan mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, bagaimana dengan nuansa yang ketiga? Setelah kita tahu nuansa jasmaniah, nuansa rohaniah, maka haji adalah nuansa maliyah. Maliyah adalah nuansa uang, duit. Orang pergi haji memang duit bisa, karena memang dibutuhkan untuk biaya hotel di sana, untuk biaya makan di sana, untuk membuat visa, membuat paspor, kemudian juga hotel di sana dan sebagainya, memerlukan dana. Lalu bagaimana dengan kita banyak ternyata? Kenapa kita tidak? Banyak pemulung yang bisa berangkat haji, tukang bakso bisa berangkat haji, tukang sayur bisa, karena rajin menabung. Semua ini adalah materi, dan bahkan itu soal rezeki. Banyak teman-teman kita naik haji mungkin karena dia tidak, tapi dia tidak punya rezeki. Tapi tiba-tiba datang rezeki yang diberikan kepadanya. Nah, itu banyak teman-teman kita yang menyebut apapun namanya, ada yang disebut dengan haji kosasi karena ongkosnya dikasih, apapun juga masalah itu sah dan itu sah. Ada juga yang disebut dengan haji abidin atau jaya dinas, itu juga sah. Ada yang haji nurudin, nurut dinas, itu juga sah, karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah dipanggil, tinggal kita mengatakan sampai ke Allah. Kalau kita ingin cepat naik haji dari sekarang, kita hanya kuat sambil menabung, insya Allah. Setiap sholat langsung memohon kepada Allah. Kemudian sambil kita mengucapkan kalimat. Salah satu sunnah ya Allah, panggillah saya, ya Allah, panggillah saya. Insya Allah rezeki kita dapat. Kalau kita nabung, insya Allah sudah menabung. Itulah makanya haji ini nuansa makna. Diri yang berbahagia yang terakhir, ibadah haji adalah nuansa ahli. Ibadah haji adalah merupakan muktamar nasional dan internasional. Bisa saja kita bertemu dengan teman-teman di Indonesia, kita ngobrol, atau kita bisa saja bertemu dengan teman-teman kita di mana saja. Nah, ini makanya ibadah ini adalah muktamar internasional. Kita bertemu di sana, lalu pemikiran kita berbeda. Oh ya, di situ nuansa dari nuansa aktif. Kita mulai berpikir positif. Ternyata Islam ini indah, banyak persamaan, dan juga ada perbedaan. Tapi jangan dipisah. Misalnya salah satu contoh, ada orang yang biasa dari Jawa, kemudian di Mekah atau sholat di Madinah. Nah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa tidak kuno, misalnya di sana tidak kuno, lalu mengatakan waduh di sini tidak kuno, udahlah saya sementara
hadir di sini ikut madrasah di sini, nanti pulang kembali madrasah. Tidak usah, kita ikuti saja. Semua ini adalah aturan-aturan. Ada sesuai dengan hal-halnya. Kita ikuti. Yang turun silakan, yang tidak menolak. Allah tetap akan menerima doa karena niatnya adalah ibadah pada waktu itu. Nuansa hati. Dan yang lainnya, ada orang yang begitu takdir kalau tangannya ke bawah. Kalau di Indonesia begitu tangannya langsung kaki atas dada, antara dada dan perut. Tapi di sana kadang-kadang ada Allah tangannya diam ke bawah sana, lalu mengatakan ini sholat apa? Semua sama hadirin yang berbahagia. Itulah maka teman-teman kami, saudara-saudara kami yang pernah umroh atau haji, itu namanya sudah wawasan internasional. Jangan dipermasalahkan, tetapi mari kita nilai kekuatannya adalah nilai kebersamaan. Itulah indahnya bersama. Hadirin yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan, bahwa nuansa haji yang pertama adalah nuansa ibadah haji, nuansa jasmania. Yang kedua nuansa rohania. Yang ketiga nuansa maliyah, kita butuh duit. Yang keempat adalah nuansa akliyah. Wawasan kita harus wawasan internasional. Semua adalah mata rantai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa diperdebatkan karena bagaimanapun kita tetap menjadi orang yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hadirin yang berbahagia, semoga ini bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan kita semua. Dan yang terpenting, marilah kita meningkatkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sesungguhnya bekal yang baik adalah ketakwaan. Semoga hari ini kita berada di mulut ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hadza hadza wa kunna min abiyallahu an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hajjan mabruran wa sa'yan masruran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tadur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, tolonglah hamba-Mu yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Ya Allah, sehatkan dia,
kembalikan ke tanah air dalam keadaan selamat. Allahumma hamna fa innaka khairul rahimin. Ya Allah, sayangilah saudara-saudara kami yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada-Mu, ya Allah, kepada saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, berikanlah mereka menjadi haji yang mabrur, menjadi umrah yang mabrur, menjadi kesolehan pada dirinya. Kepada saudara-saudara kami yang belum, ya Allah, berikan mereka kemurahan rezeki agar mereka bisa melaksanakan ibadah haji entah tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Ya Allah, sayangilah mereka. Mereka menunggu panggilan-Mu, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, sehat-sehatkan kami, ya Allah. Sehat-sehatkan kami, ya Allah. Kepada saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkan saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wala dzikrullah akbar. Allah